Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Fajar Setiawan dan teman saya Fazri Fadilah Iskandar akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam Dinasti Umayyah di Andalusia. Masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol di bawah pemerintahan Amir yang ke-8 Abdurrahman An-Nasir dan Amir yang ke-9 Hakam Al-Muntasir. Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya Universitas Cordoba, di mana universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Pendirian Umayyah di Andalusia. Andalusia adalah nama bagi semenanjung Liberia pada zaman kejajahan Umayyah. Khalifah mengirim 500 orang pasukan yang dipimpin oleh Tarif Ibnu Malik tahun 10 Masehi dan mendarat di suatu tempat yang kemudian diberi nama Tarifah. Ekspedisi ini dianggap berhasil dan Tarif kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak harta rampasan. Setahun kemudian, Ibnu Nusair atau Gubernur Afrika Utara pada waktu itu mengirim pasukan sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad. Akhirnya, Tariq Ibnu Ziyad berhasil menguasai hampir seluruh kota yang ada di semenanjung Liberia atas bantuan Musa Ibnu Nusair. Akhirnya Musa Ibnu Nusair mendeklarasikan semenanjung Liberia sebagai bagian dari kekuasaan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Peran penting Islam di Andalusia. Periode 1, stabilitas politik Andalusia belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun luar. Periode 2, Andalusia mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdul Rahman Al-Dahil mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Sedang Abdul Rahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Kebebasan beragama dan sikap demokratis pemerintah membuat pemberontakan di sana tidak mendapat simpati di kalangan internal Kristen. Periode ketiga, Andalusia diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Andalusia mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi Baghdad di timur. Al-Nasir mendirikan universitas di Cordoba yang perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan pada masa ini. Masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung cepat. Periode 4, Andalusia terpecah menjadi 20 kerajaan kecil. Periode ini meskipun terjadi ketidakstabilan, tetapi dalam bidang peradaban mengalami kemajuan karena masing-masing ibu kota kerajaan lokal ingin menyaingi Cordoba, sehingga muncullah kota-kota besar seperti Toledo, Sevilla, Malaga, dan Granada. Periode kelima, meskipun Andalusia terpecah-pecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhidun. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan dan kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, Muwahhidun mengalami keambukan dan Cordoba jatuh ke tangan penguasa Kristen. Periode 6, peradaban mengalami kemajuan tetapi hanya berkuasa di wilayah yang kecil, seperti pada masa kekuasaan Abdurrahman An-Nasir. Namun, pada dekade terakhir abad 14 Masehi, dinasti ini telah lemah akibat perebutan kekuasaan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Kristen yang telah mempersatukan diri
melalui pernikahan antara Isabella dan Aragon dengan Raja Ferdinand dari Castilla untuk bersama-sama merebut kerajaan Granada. Penyebab keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia. Konflik Islam dengan Kristen berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Bagi para penguasa dengan ketundukan kerajaan-kerajaan Kristen di bawah kekuasaan Kristen, hanya dengan membayar upeti saja sudah cukup puas bagi mereka. Satu, tidak adanya ideologi pemersatu, muncul paham fanatisme kesukuan. Dua, kesulitan ekonomi. Para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. 3. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. 4. Keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan negeri terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian. Kesimpulan, Andalusia sebuah negeri yang meninggalkan jejak begitu besar di sepanjang sejarah bagi umat Islam. Pada awal perkembangan Islam di dunia, khususnya Eropa, tentu hal ini menyita banyak perhatian besar dari berbagai halayak umat Islam. Dikatakan demikian karena penguasa Islam terhadap semenanjung Liberia, lebih khusus Andalusia, telah menunjukkan bahwa Islam telah tersebar ke negara Eropa. Demikianlah Islam di Andalusia, walaupun pada akhirnya berakhir dengan kekalahan, namun Islam muncul sebagai suatu kekuatan budaya dan sekaligus menghasilkan cabang-cabang kebudayaan dalam segala ragam dan jenisnya. Banyak sekali kontribusi Islam bagi kebangunan peradaban dan